Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adlian Jefiza pada mata kuliah dasar pemrograman. Pertemuan kali ini kita akan membahas pengulangan dalam pemrograman. Baiklah, kita mulai pembelajaran online kali ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah melakukan praktikum, mahasiswa mampu menjelaskan proses pengulangan menggunakan pernyataan for. Yang kedua, setelah melaksanakan perkuliahan, mahasiswa mampu menjelaskan loop di dalam loop atau nested loop, serta contoh kasusnya. Mengulang suatu proses merupakan tindakan yang banyak dijumpai dalam pemrograman. Pada semua bahasa pemrograman, pengulangan proses ditangani dengan suatu mekanisme yang disebut dengan loop. Dengan menggunakan loop, suatu proses yang berulang misalnya menampilkan tulisan yang sama 100 kali pada layar dapat diimplementasikan dengan kode program yang pendek. Pernyataan pertama yang digunakan untuk keperluan pengulangan proses adalah pernyataan for. Adapun bentuk dari pernyataan for adalah for ungkapan 1, ungkapan 2, ungkapan 3 diikuti dengan pernyataannya. Di mana ungkapan 1 adalah digunakan untuk memberikan inisialisasi terhadap variabel pengendali loop. Ungkapan kedua digunakan untuk kondisi keluar dari loop. Ungkapan ketiga dipakai untuk mengatur kenaikan nilai variabel pengendali loop. Ketiga ungkapan dalam for tersebut harus dipisah dengan tanda titik koma. Dalam hal ini, pernyataan bisa berupa pernyataan tunggal ataupun jamak. Jika pernyataannya berbentuk jamak, maka pernyataan-pernyataan tersebut harus diletakkan di antara kurung kawal buka dan kurung kawal tutup. Nah, sehingga jika terdapat banyak pernyataannya diletakkan di dalam kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Boleh dibikin pernyataan 1, pernyataan 2, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh, sekarang kita akan menggunakan for untuk menampilkan dengan angka. Program yang digunakan adalah for bilangan sama dengan 20, bilangan kecil sama dengan 100, bilangan plus sama dengan 10. Cetak bilangan. Nah, blok diagram ini akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja dari contoh yang akan kita kerjakan. Di mana bilangan dimulai dengan 20. Bilangan kecil sama 100, jika benar cetak bilangan, jika salah keluar dari loop. Jika benar cetak bilangan ditambahkan 10 dan kembali ke awal. Nah, sehingga hasil yang ditampilkan nanti adalah 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Jika kita gambarkan pada blok diagramnya, kita mulai dengan bilangan sama dengan 20. 20 kecil sama dengan 100. Benar, cetak nilai 20. 20 tambahkan dengan 10 berarti 30. 30 dia kembali lagi ke atas. Inilah yang maksud dengan pengulangan. Ya. 30 kecil sama dengan 100, benar atau salah? Benar. Cetak bilangan sampai ini berulang-ulang. Batas maksimumnya adalah jika bilangan sudah tidak kecil sama dengan 100. Contohnya di sini adalah bilangan sama dengan 110. 110 kecil sama dengan 100. Salah, maka dia akan langsung keluar dari loop. Sekarang kita cobakan mempraktikkannya. Include standar input output untuk library-nya. Main int bilangan for
bilangan sama dengan 20, bilangan kecil sama dengan 100, bilangan ditambahkan dengan 10. Print bilangan desimal, bilangan. Sudah? Kita coba jalankan program yang sudah dibuat. Nah, ini adalah hasil dari program yang telah kita kerjakan dalam pengulangan pemrograman. Di sini kita menggunakan for. Kita hanya menggunakan satu printf, ya. Tapi di sini kita bisa memunculkan deret angka mulai dari 20, 30 sampai dengan 100. Nah, ini telah digunakan pengulangan for untuk pemrograman bahasa C. Oke, kita lanjutkan materinya. Sekarang kita masuk ke nested loop. Nah, dalam suatu loop bisa terdapat loop yang lainnya. Loop yang terletak di dalam loop biasa disebut dengan loop dalam loop atau nested loop. Nah, salah satu contoh dari nested loop adalah kita bisa membuat sebuah tabel perkalian seperti gambar berikut. Tabel perkalian 1 sampai 8 dalam bentuk kolom dan baris. Sekarang kita mulai pemrogramannya. Bagaimana cara membuat nested loop? Kita hapus dulu. Include-nya tetap. Kita menambahkan define max sama dengan 8. Min. Nah, karena kita menggunakan kolom, otomatis kita akan berbicara soal baris dan kolom. Otomatis di sini kita akan buat inisialisasinya, yaitu berupa baris, kolom, dan ditambahkan dengan hasil kali sebagai penentu nilai berapa yang akan ditampilkannya. For. Yang pertama kita bikin barisnya dulu. Untuk baris pertama, baris maksimumnya sesuai dengan define max baris ditambahkan 1 atau increment. Ini for yang pertama. For yang kedua, for kolom sama dengan 1. Sekarang kita bikin kolomnya, karena barisnya sudah kita bikin di sebelumnya tadi. Kolom max, kolom ditambahkan 1. Hasil kali sama dengan baris dikalikan kolom. Print 4 digit digital dari hasil kali. Print ini untuk spasinya. Oke.
Kita close dulu program yang tadi. Kita coba jalankan. Oh, nah, kita lupakan persen D-nya. Kita cobakan lagi. Nah, ini adalah bentuk tabel dari nested loop program 8x8. Di mana barisnya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kolomnya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini kita bisa menghitung, misalkan 8 dikali 5 adalah 40. 6 kali 7 adalah 42. 3 kali 4 adalah 12. Nah, demikian untuk materi nested loop kali ini, di mana penggunaan nested loop kita bisa membuat tabel, yang artinya loop for di dalam for. Oke. Demikian perkuliahan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.